Hai, kembali lagi di One Week Google Sheets Mastery. Masih di bab 3, Basic Function. Sekarang kita masuk ke subbab ke-6, yaitu Date Function. Jadi, Date Function ini akan banyak berhubungan dengan data date atau data tanggal. Oke, kita langsung ke next slide. Di sini sudah ada tabel dari Date Function. Ini daftarnya, lalu ada keterangannya. Kita mulai dari function today. Namanya juga function today. Berarti dia mereturn tanggal hari ini, karena today artinya hari ini. Kita praktekkan di sini. Sama dengan today. Nah, function today tidak perlu argumen. Jadi cukup gunakan bracket, buka dan tutup. Lalu enter. Maka keluar tanggal hari ini, yaitu 29 Januari 2021. Kita coba cek di kalender. Benar ya, tanggal 29 Januari 2021. Kita lanjut ke function now. Berarti sekarang. Nah, ini mirip dengan today. Cuma bedanya, selain return tanggal, now juga mereturn waktu atau jam. Kita coba di sini sama dengan now. Ini juga tidak perlu argumen, cukup tanda kurung atau bracket saja. Lalu enter. Nah, ternyata sekarang tanggal 29 Januari 2021 jam 19.15. Apakah benar? Benar ya. Di sini jam 7.16 PM. Berarti jam 19.15. Beda semenit aja. Karena ini tadi sudah mendekati menit ke 16. Sudah di detik 50. Kita lanjut lagi ke function year, month, dan day. Ini tahun, bulan, hari, atau tanggal. Nah, ketiga function ini memiliki fungsi untuk mereturn tahun, bulan, dan hari dari suatu tanggal atau data date. Nah, contohnya di sini ada date atau tanggal 17 Agustus 2020. Nah, kita coba pakai function year atau tahun. Maka ketarik atau return tahunnya saja, yaitu 2020. Sekarang kita pakai yang month. Nah, ini juga yang ke return hanya bulannya. Bulan Agustus atau 8. Sekarang tanggalnya atau day. Maka ke return tanggalnya, yaitu tanggal 17. Selanjutnya ada function weekday. Ini gunanya untuk return hari apa dari suatu tanggal. Misal ada tanggal, misal nih, tanggal 24 Januari 2021. Kita kan nggak tahu ya, ini hari apa. Ini bisa dicari menggunakan function weekday. Langsung saja, kita coba di sini. Sama dengan weekday, pilih datanya, enter, lalu auto fill. Nah, hasil dari weekday itu bukan langsung Senin, Selasa, tapi angka. Angkanya ini 1 sampai 7, karena ada 7 hari. Kalau 1 berarti hari Minggu, 2 Senin, dan seterusnya sampai hari Sabtu. Itu angka 7. Jadi di spreadsheet itu hari Minggu dianggap hari pertama dalam weekday. Misal diganti, ini tanggal 24, saya ganti menjadi Maret 2021 tanggal 11. Di sini dia hari Kamis. Coba ya saya ganti. Nah, berubah nih jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan benar, 5 adalah hari Kamis. Ini untuk function weekday. Kita lanjut ke function week 6. Function week 6 ini untuk return
minggu keberapa pada kalender dari suatu tanggal. Ini agak ribet, perlu kita perhatikan langsung saat praktek. Ini saya perbesar dulu. Di sini ada daftar tanggal dari 1 Januari 2021 sampai 1 Februari 2021. Kita mau lihat nih, kalau di kalender, tanggal-tanggal ini masuk ke minggu keberapa. Ini kita pakai function sama dengan week num. Week num, select tanggalnya, lalu enter. Ini autofill saja, lalu bisa di copy ke sebelahnya. Ini juga di double klik. Nah, seperti ini. Oke, jadi week 6 ini memulai minggu 1 dari tanggal pertama di sebuah tahun. Ini kan tanggal pertama ya. Di 2021, 1 Januari itu tanggal pertama. Jadi dia adalah minggu pertama juga. Minggu pertama, lalu jika sudah minggu, akan memasuki week atau minggu yang baru. Maka langsung jadi 2. Dari sini ke bawah sampai minggu lagi, tambah nih. Tadi ya minggu 2, jadi minggu 3. Dan seterusnya. Ini minggu, jadi minggu 4. Sampai di sini, minggu 5. Dan Februari lanjut lagi ke minggu 6. Jadi hitungannya bukan sampai minggu 4 saja, tapi terus berlanjut. Misal di sini ada Maret. Maret tanggal 1. Maret tanggal 1. Kita lihat ini minggu keberapa. Nah, ini sudah masuk minggu ke 10. Lalu di kalender itu secara keseluruhan dari Januari sampai Desember jumlah minggunya ada 53. Bisa kita cek di sini. Coba kita ganti menjadi Desember. Desember tanggal 31. Nah, ini jadi minggu terakhir, yaitu minggu 53. Jadi perlu dibedakan kapan kita menggunakan week 6, kapan menggunakan weekday, karena kegunaannya berbeda. Kita lanjut ke function days. Ini beda ya sama yang day. Yang ini ada S-nya. Ini gunanya untuk return jumlah hari di antara 2 tanggal. Atau mungkin lebih tepatnya untuk mencari selisih antar tanggal. Kita langsung ke contoh ini. Ada tanggal 1 Januari dan 3 Januari. Kita mau lihat selisih kedua tanggal ini adalah berapa hari. Ini bisa pakai days. Pertama masukkan tanggal yang lebih besar, koma, masukkan tanggal yang lebih kecil, lalu enter. Nah, jadi dari 1 Januari ke 3 Januari selisih 2 hari. Mungkin kalau tanggalnya dekat tidak begitu membantu, tapi kalau tanggalnya jauh, misal jadi Mei tanggal 29. Nah, kalau seperti ini, function ini sangat membantu untuk melihat selisih hari. Sebenarnya ada cara lain. Ini cara yang benar-benar simple. Kita tinggal mengurangkan tanggal yang besar kurang tanggal yang kecil. Enter. Maka hasilnya sama. Jadi terserah teman-teman mau pakai cara yang mana. Tapi yang ini lebih keren sebenarnya. Kita lanjut lagi ke function terakhir untuk date function, yaitu hour, minute, dan second. Ini mirip dengan year, month, dan day. Bedanya, kalau ini datanya waktu. Kalau yang ini tadi, datanya tanggal. Yaitu untuk return elemen jam untuk hour, menit untuk menit, dan detik untuk second. Dari data waktu. Langsung saja kita coba di sini. Nah, yang ini pakai hour dulu. Sama dengan hour. Data time-nya di sini. Lalu yang ini autofill. Menit.
juga autofill, dan terakhir detik atau second. Autofill juga. Nah, untuk waktu yang pertama, jam 1.57.09, berarti jamnya 1. Ini kan 57 menit ya. Jadi, menitnya 57. Lalu detiknya 9. Lalu yang ini, jamnya 2.3. Menitnya 5. Detiknya 15. Nah, sayangnya, untuk function hour ini tidak bisa membaca durasi. Ini kan kalau 26 ini harusnya durasi ya. Durasinya 26 jam, 25 menit, 34 detik. Kalau jamnya sudah lebih dari 24, maka akan mengulang. Setelah 24 adalah 25. 25 akan kembali ke 1. Lalu 25 ke 26 menjadi 2. Jadi tidak bisa membaca durasi. Hanya bisa membaca jam saja. Lalu menitnya 25. Dan detiknya 34. Cukup sekian untuk video dead function. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.